Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang materi himpunan ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian himpunan. Yang belum nonton video pertama tentang pengertian himpunan bisa ditonton dulu, linknya ada di atas ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang penyajian himpunan, yang belum sarapan, jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan, langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian himpunan dan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, dari himpunan itu bisa dinyatakan, disajikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya, yang kedua menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, yang ketiga dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Jadi 3 cara ini sama saja sebenarnya, hanya cara penyajiannya saja yang berbeda, oke? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Nah, agar lebih mudah kita langsung ke contoh. Misalkan ada himpunan bilangan asli. Nah, kira-kira kalau ada himpunan bilangan asli, cara penulisannya kayak gimana? Ya iya, pertama misalkan kita tulis saja huruf A, maksudnya himpunan A. Nah, bilangan asli mulainya dari berapa? Iya, dari 1 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, ntar ditutup lagi oleh kurung kurawal. Jadi ada lambang titik-titik ya, titik-titik itu artinya lambang dan seterusnya, karena yang ditanyakan himpunan bilangan asli. Jadi cara kita menuliskan himpunan bilangan asli tinggal tulis saja anggotanya. Nah, itu yang disebut dengan cara penyajian himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba contoh kedua deh. Misal himpunan bilangan prima kurang dari 12. Nah, kira-kira gimana penulisannya? Himpunan bilangan prima kurang dari 12. Ayo. Nah, kita tulis saja tadi A ya, sekarang kita tulis saja B sama dengan. Nah, bilangan prima itu apa? Berapa aja? Ayo, masih ingat bilangan prima? Iya, bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Berarti berapa aja? Iya, 2. Karena 2 nggak bisa dibagi selain apa-apa ya, kecuali 2 dan 1. Terus berapa lagi? Iya, 3, 5, betul. 7, 9 masuk nggak? Enggak ya, karena dia bisa dibagi ya, dibagi sama 3 ya. Berarti lanjut berapa lagi? Iya, 11. Terus berapa lagi? 13 masuk nggak? Enggak masuk ya, karena tadi kurang dari 12. Berarti kita dapat himpunannya. Cara penulisannya yaitu B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Oke, jadi tinggal kita tulis saja anggotanya. Nah, itu yang disebut cara penulisan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, selanjutnya misalkan himpunan bilangan bulat antara 2 dan 8. Nah, kira-kira kalau ada himpunan kayak gini cara penyajiannya bagaimana? Ya iya, tadi B sudah ya, sekarang kita misalkan C sama dengan. Nah, bilangan bulat antara 2 dan 8, berarti 2-nya masuk nggak? Nggak masuk ya, karena antara. Berarti lanjut ke berikutnya berapa? Iya, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya masuk nggak? Nggak juga ya, karena di antara 2 dan 8. Jadi 8 juga nggak masuk. Berarti kita dapat ya himpunan C sama dengan 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Nah, contoh berikutnya misalkan ada himpunan bulan yang diawali huruf J. Nah, himpunan bulan-bulan yang diawali huruf J. Nah, kira-kira gimana ini? Ingat ya, berarti tadi C ya. Sekarang misalkan himpunan D sama dengan. Nah, bulan-bulan yang diawali huruf J apa aja? Januari huruf J bukan? Iya, berarti Januari. Februari masuk nggak? Enggak ya. Maret enggak. Mei, oh Juni. Juni masuk. Berarti berikutnya mana lagi? Iya, Juli juga masuk. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti
kita dapat deh himpunan bulan yang diawali huruf J, yaitu Januari, Juni, dan Juli. Nah, selanjutnya contoh terakhir, misalkan ada himpunan huruf penyusun kata matematika. Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini gimana cara kita menyajikan himpunannya? Lihat aja hurufnya ada apa aja. M, nah kita tulis M. Berikutnya huruf apa lagi? Iya, huruf A, kita tulis A. Huruf apa lagi? Iya, huruf T, kita tulis T. Berikutnya huruf apa lagi? Iya, huruf E, kita tulis E. Berikutnya huruf apa? M, sudah ada M ya. Berarti berikutnya A juga sudah, T juga sudah, I ada belum? Belum ya, berarti kita tulis huruf I. Berikutnya lagi huruf, iya huruf K, kita tulis K. Dan yang terakhir huruf apa? Huruf A, sudah belum? Sudah ya, nah udah. Berarti kita dapat ya jawabannya ya. Cara menyusun huruf matematika himpunannya itu berarti M-A-T-E-I-K. Oke, bisa ya? Nah, jadi itu contoh penyajian himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Tinggal kita tulis saja anggota yang diketahuinya ya. Oke, bisa ya? Selanjutnya, penyajian himpunan yang kedua yaitu dengan menyatakan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, kira-kira gimana contohnya? Nah, kita coba aja dari yang pertama ya, dari himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini tadi apa? Iya, berarti A sama dengan himpunan bilangan asli. Tadi bilangan asli ya, karena bilangan asli itu mulai dari 1, oke? Nah, berikutnya yang B tadi gimana? Iya, B 2, 3, 5, 7, 11. Itu himpunan apa? Iya, berarti B sama dengan himpunan bilangan prima. Nggak semuanya ya, karena nggak ada lambang titik-titiknya, berarti ada batasnya. Batasnya apa? Iya, kurang dari 12. Kemudian yang ketiga gimana? Himpunan C 3, 4, 5, 6, 7. Berarti gimana himpunan C? Iya, himpunan C itu berarti himpunan bilangan bulat, ada batasnya ya. Batasnya apa? Iya, antara 2 dan 8. Nah, selanjutnya contoh keempat, himpunan D Januari, Juni, dan Juli. Nah, gimana kita cara menyatakan himpunan dengan sifat yang dimiliki anggotanya? Yuk coba. Ya iya, yang tadi ya, berarti D sama dengan himpunan nama bulan yang diawali huruf J. Oke, bisa ya? Nah, yang terakhir, nah ada himpunan E, anggotanya M-A-T-E-I-K. Nah, tadi gimana? Ya iya, E adalah himpunan huruf penyusun kata matematika. Oke, jadi bisa ya. Nah, jadi cara penyajikan himpunan yang kedua itu dengan menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Oke. Nah, selanjutnya cara penyajian himpunan yang ketiga, dan ini yang lumayan paling susah ya, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, misalkan ada himpunan ini, oke? Gimana cara membaca himpunannya? Nah, ini cara bacanya ini himpunan A, dia punya anggota X. Di mana X-nya itu kurang dari 6 dan X-nya adalah bilangan caca. Oke, jadi gitu ya cara baca himpunannya ya. Nah, kira-kira kalau ada notasi himpunan seperti ini, kira-kira anggotanya tuh berapa saja ya kira-kira? Ayo, gimana cara kerjakannya? Ya iya, tinggal kita lihat ya, tadi X-nya adalah bilangan caca. Nah, bilangan caca itu dari berapa saja mulainya? Iya, dia mulai dari 0 ya, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian dia ada syarat lagi. Syaratnya apa? X-nya itu kurang dari 6. Nah, berarti bilangan caca yang kurang dari 6 berapa saja? Ya iya, berarti kita dapat himpunan A-nya ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, 6 gak masuk ya karena kurang dari 6. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama itu menyatakan himpunan dengan notasi himpunan
Dan yang kedua, cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Sebenarnya sama, hanya cara penyajian himpunannya saja yang berbeda, oke? Nah, sekarang contoh berikutnya. Misalkan ada himpunan B, di mana B mempunyai anggota X dengan nilai X lebih dari atau sama dengan 5 dan X adalah bilangan ganjil. Nah, kira-kira kalau ada kayak gini gimana cara kita mengetahui anggotanya siapa saja? Tinggal kita lihat ya, bilangan ganjil berapa saja? 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Nah, oke. Nah, berikutnya sekarang X-nya itu dia punya syarat, X-nya itu lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau lebih dari sama dengan 5 berarti 5-nya masuk nggak? Ya masuk ya, karena dia bilangan ganjil ya, berarti anggota B itu 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya kalau ada soal seperti ini. Nah, kira-kira gimana cara pengerjaannya? Gampang ya, kita tinggal lihat dulu saja. Syarat yang pertama apa? X adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap dimulai dari berapa? Iya, betul, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Nah, walaupun nanti ada perbedaan pendapat, ada yang bilang 0 bilangan genap, ada yang bilang negatif 2 bilangan genap. Nah, itu nanti lagi pembahasannya ya. Nah, berikutnya syarat yang kedua apa? Nah, kalau ada lambang seperti ini artinya apa? Iya, artinya dia di antara, X-nya itu di antara 4 dan 14. Nah, tapi hati-hati ada lambang di bawahnya itu sama dengan, ada sama dengannya, hati-hati. Nah, berarti tinggal kita cari deh 4, X-nya itu di antara 4 dan 14. Tapi di 4 ada lambang sama dengannya nggak? Nggak ada ya, berarti kita mulai angka berikutnya. Berapa bilangan genap berikutnya? Iya, 6, 8, 10, 12. Nah, 14 masuk nggak? Masuk ya. Kenapa? Karena ada lambang sama dengan di bawahnya, berarti 14. Nah, kita dapat himpunan C-nya ya, berarti berapa? 6, 8, 10, 12, 14. Oke, bisa ya? Nah, tadi kita sudah ya merubah dari penyajian himpunan dari notasi pembentuk himpunan ke mendaftar anggota. Nah, sekarang kalau dibalik bagaimana? Misalkan dari penyajian himpunan dengan mendaftarkan anggota, kita rubah ke notasi pembentuk himpunan. Kira-kira gimana? Coba ya. Misal ada himpunan D, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana notasi pembentuk himpunannya? Ya, tinggal D sama dengan dia anggotanya X dengan X adalah bilangan asli ya. Kenapa bilangan asli? Karena mulai dari 1 ya. Jadi D sama dengan dimana X-nya itu adalah bilangan asli. Oke. Nah, contoh kedua, misalkan ada himpunan E, anggotanya itu 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kira-kira itu bilangan apa? 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan prima ya. Selanjutnya tinggal kita tulis ya, berarti himpunan E sama dengan dia mempunyai anggota X. Nah, kira-kira ada batasnya nggak? Ayo, ada ya. Nah, iya. X-nya itu kurang dari 12 karena cuma sampai 11 bilangan, berarti X-nya itu kurang dari 12 dan X-nya adalah bilangan prima. Oke, bisa ya? Jadi gitu caranya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Nah, untuk materi selanjutnya masih tentang himpunan, linknya ada di atas. Oke. Nah, untuk download bahan ajar LKPD dan RPP bisa di deskripsi video. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.